Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaid Abdul Hafiz dari kelas MBS 2022C dengan NIM 42203055. Selamat datang di konten tugas. Konten tugas kali ini dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Yang kali ini saya akan membahas tentang hibah. Hibah adalah pemberian harta atau kekayaan secara sukarela dari seorang pemberi hibah kepada penerima hibah tanpa ada kewajiban atau imbalan yang diharapkan dari penerima. Hibah dalam fikih muamalah diatur oleh prinsip-prinsip syariah, termasuk kesepakatan sukarela, ketentuan kejelasan, dan ketidakharusan imbalan dari penerima. Transaksi hibah harus dilakukan dengan itikat baik dan tanpa unsur penipuan. Contoh contoh dari studi kasus dari hibah misalnya seperti ini. Ada si Fulan, kita namakan saja Ahmad. Ahmad seorang individu yang berkecukupan. Nah, dia ingin memberikan sebidang tanah kepada saudaranya Ali sebagai hibahan. Kemudian Ahmad memberikan tanah tersebut secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari Ali. Adapun dalil yang mendasarkan dari hibah ini tuh ada beberapa dari ayat suci Al-Quran. Contohnya dari surat Ar-Rum ayat 38 yang artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun di dalil lain yang bunyinya, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, terkait hibah ini itu ada dalam fatwa DSN MUI nomor 81 DSN MUI 3 angka Romawi 2011 tahun 2011. Nah, praktik hibah ini itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar praktik hibah ini tetap berada dalam koridor syariah. Nah, apa hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan? Misalnya, yang pertama itu ada itikat baik. Hibah harus diberikan dengan tujuan yang baik atau itikat yang baik, tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan. Niat pemberi hibah harus murni dan tanpa motif atau niat-niat terselubung atau motif-motif tertentu. Yang kedua, adanya kejelasan. Syarat-syarat dari hibah termasuk harta yang dihibahkan dan penerima hibah itu harus dijelaskan dengan tegas agar tidak ada kebingungan dan kesalahpahaman. Terus kemudian ketiga, ketidakharusan imbalan. Maksudnya adalah hibah itu diberikan tanpa adanya imbalan atau balasan yang diharapkan dari penerima. Hal ini mencerminkan sifat sukarela dan tulus dari pemberi hibah. Yang keempat, adanya transparansi. Jadi, proses hibah sebaiknya dilakukan secara terbuka dan transparan dengan dokumentasi yang memadai untuk menghindari konflik ke depannya. Selanjutnya, yang kelima, ada kesepakatan penerima. Jadi, penerima hibah harus menyatakan penerimaan hibah secara sukarela dan dengan pengetahuan penuh tentang apa yang dihibahkan. Nah, yang selanjutnya yang keenam, penggunaan yang sesuai syariah.
harus dipastikan harta yang dihibahkan dan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari investasi yang melibatkan riba atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tidak adanya unsur riba dan gharar. Nah, jadi dalam praktik hibah ini harus kita pastikan bahwa praktik hibah tidak terdapat unsur-unsur riba atau keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta ketidakjelasan dalam praktik hibah ini. Nah, itulah tadi hal-hal yang harus kita perhatikan dari praktik hibah agar tetap sesuai dalam koridor syariah. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di konten-konten tugas berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.